Yang sudah dilakukan oleh kami adalah satu dulu, melakukan suatu sosialisasi untuk melakukan 13 wajib belajar. Ya. Jadi di PAUD-PAUD yang ada tentunya sudah mengikuti aturan atau kaedah-kaedah yang memang diberikan oleh pusat. Yang kami inginkan adalah satu, di mana yang bolehlah yang lihat ini adalah bagaimana daripada pembimbing atau guru yang ada itu adalah mumpuni mendapatkan suatu pendidikan yang khusus ya untuk PAUD. Itu kedua, kita menyatukan satu belum satu atap tapi program daripada PAUD yang ada kepada nanti untuk masuk ke SD sekolah. Itu kita lakukan untuk sosialisasi juga agar itu bisa dipenuhi. Yang kita ketahui adalah pentingnya suatu pendidikan yang ada adalah untuk mengikuti isi perkembangan anak itu. Ya, perkembangan anak yang kita lakukan adalah bagaimana kita memberikan suatu fondasi ya, fondasi untuk anak itu agar dia bisa mengerti, mengikuti pendidikannya itu seperti kemampuan bahasa dia ya, kemudian motorik halusnya dia, kemudian kontrol emosi dan hal-hal. Kemudian dari sisi sosial dan emosionalnya dia itu dilakukan oleh kami di Buleleng, yaitu dengan melakukan adanya suatu pendidikan yang bisa melakukan beradaptasi dengan lingkungan belajar yang formal ya. Jadi kalau kami tidak mengharuskan bahwa dia harus belajar secara akademik, tapi dia boleh menjadi anak nanti mau duduk baik, mau mendengarkan dengan baik itu. Jadi sekolah yang kami di PAUD di Buleleng adalah belajar sambil bermain. Itu yang kami lakukan di Buleleng ya. Kemudian dari sisi kesiapan akademik ya, kita memang menginginkan bahwa fokusnya itu anak-anak adalah bagaimana dia mengenal literasi, numerasi, tapi tidak menuju kepada goal akademik, tetapi menuju kepada kemampuan dia beradaptasi untuk mengenal apa sih itu namanya panjang lebar, bentuk kubus atau bulat dan warna-warni itu. Jadi kami di Buleleng lebih menekankan kepada bagaimana PAUD itu bisa menjadi pendidikan anak yang bersifat belajar bermain. Seperti yang kita tahu, saat ini pemerintah Indonesia memiliki program yang akan memperluas wajib belajar yang tadinya hanya 9 tahun menjadi wajib belajar 13 tahun, di mana 1 tahun prasekolah akan menjadi bagian dari wajib belajar. Tentunya supaya program ini bisa berjalan dengan lancar, memerlukan dukungan dan kerjasama dari seluruh pihak. Dalam hal ini khususnya peran dari pemerintah daerah, pemerintah kota dan kabupaten, tanpa juga merupakan peran dari pemerintah provinsi menjadi sangat penting. Jadi harapannya setelah kegiatan ini akan muncul persepsi yang sama tentang pentingnya program 1 tahun prasekolah dan kita bisa bergerak bersama untuk memastikan bahwa daerah siap untuk mengimplementasikan program ini. Tentunya dimulai dari adanya komitmen pemerintah daerah, kemudian komitmen ini nanti diterjemahkan dengan adanya alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung program ini, karena tentunya tanpa adanya ketersediaan anggaran, program ini akan sulit untuk diimplementasikan. Dan kemudian juga hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah adanya penguatan, terutama penguatan kompetensi dari guru dan tenaga pendidik, dan juga penyiapan hal-hal lain yang memang diperlukan untuk implementasi program. Harapan kita nanti makin banyak anak-anak kita yang bisa menempuh pendidikan anak usia dini ya. Sekarang kan APS kita masih di angka 70,3. Nanti kita berharap kita bisa mengejar angka 100% APS sesuai dengan target di 2030 itu 100% anak-anak kita bisa menempuh pendidikan anak usia dini. Harapan kita bisa begitu, dan sekarang kita sedang bergerak bersama dengan Bunda PAUD Kabupaten dan Bunda PAUD Kecamatan. Tentu dengan dukungan mereka kegiatan atau program ini bisa lebih semangat ya, lebih bisa terdorong untuk bisa mencapai target yang kita ingin capai bersama.